Pembalap Ducati, Marc Marquez, merasa tidak ada yang perlu dia sesali usai merampungkan rangkaian sesi hari pertama MotoGP Italia 2025. MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello telah menuntaskan hari pertama pada Jumat kemarin di mana Marquez mengalami pasang surut. Bagaimana tidak? Pembalap berjuluk Baby Alien itu gagal menjadi yang tercepat dalam sesi pagi, yaitu FP1 usai catatan waktunya digusur di masa-masa akhir. Padahal, Marquez sudah menunjukkan prospek yang menjanjikan dengan menebar gertakan kepada rekan setimnya Francesco Bagnaia yang tampil di kandang. Marquez sendiri menuntaskan sesi selama 45 menit itu dengan mencatatkan waktu lap terbaiknya 1 menit 46,293 detik. Dia tertinggal 0,94 detik dari Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta yang memiliki catatan sama untuk menduduki posisi 1-2. Pada sesi praktis yang berlangsung selama 60 menit, peraih 8 gelar juara dunia itu mulai kedodoran dengan tunggangannya Desmosedici GP25. Usai menunjukkan upaya kerasnya, Marquez yang menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 44,744 detik untuk menduduki posisi ketiga. Dalam sesi ini, Marquez harus mengakui keunggulan Bagnaia yang berada satu strip di depannya dengan gap sebesar 0,36 detik. Dari hasil Marquez dan Bagnaia membuat Ducati gagal keluar sebagai yang tercepat usai posisi pertama diduduki Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3. Tak hanya kalah dari Bagnaia dan Vinales saja, posisi rider berusia 32 tahun itu belum sepenuhnya aman untuk membidik podium dan kemenangan. Pasalnya, Marquez memiliki ritme yang berpotensi bisa disaingi oleh adiknya Alex Marquez dari Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu mampu menempel Marquez di urutan keempat dengan gap tipis sebesar 0,7 detik. Kendati gagal menjadi yang tercepat di 2 sesi hari pertama MotoGP Italia 2025, Marquez tidak merasa sedang mengalami kesialan. Bagi pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut, tujuannya pada hari pertama sudah berhasil di mana dia ingin mendekati ritme Bagnaia dan Alex. 2 pembalap itu yang disebut Marquez karena mereka adalah saingan terkuat dalam meraih gelar juara dunia. Satu hal yang menanti Anda, satu hal lagi adalah tujuannya, kata Marquez. Dilansir Bola Sport dari laman Motosan. Hari ini tujuannya adalah mendekati catatan waktu milik Alex dan Bagnaia yang merupakan rival kami di klasemen kejuaraan dan saya berhasil imbuhnya. Sadar posisinya masih terancam terutama oleh Alex, Marquez menegaskan bahwa dirinya akan bekerja lebih keras lagi di sesi berikutnya. Memang benar bahwa dalam hal kecepatan bahkan Alex sedikit berada di depan kami, kata Marquez. Dan besok, tujuannya adalah untuk mengambil langkah mau dalam hal kecepatan dan ritme kami agar bisa mendekati Alex. Tetapi ini tentang mengetahui bagaimana caranya keluar dari kesulitan. Saat tiba waktunya untuk mengalaminya dan mengetahui bagaimana cara membalikannya untuk bisa bangkit, seperti yang telah terjadi di Aragon, imbuhnya. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, tak berpikir untuk bisa melawan Marc Marquez pada MotoGP Italia 2025 yang berlangsung akhir pekan ini. MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello, Italia mulai hari ini, Jumat menjadi seri yang penting bagi seorang Bagnaia. Pasalnya, seri ke-9 dalam kalender MotoGP 2025 ini akan menjadi balapan kandang bagi murid Valentino Rossi tersebut dan timnya Ducati. Sorotan tajam sempat didapatkan Bagnaia setelah dia mengukir performa yang kurang mumpuni jika dibandingkan dengan rekan setimnya Marc Marquez. Dengan raihan 5 podium dengan 1 kemenangan pada sesi balapan utama, Bagnaia masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara melalui 140 poin. Pembalap berusia 28 tahun itu tertinggal 93 poin dari Marquez yang menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 hingga sejauh ini. Puncak klasemen digenggam oleh Baby Alien setelah dia tampil cukup dominan dan sulit terbendung melalui raihan 6 podium dengan 4 kemenangan Grand Prix. Tak ayal, hasil yang lebih baik dari Marquez tentu menghadirkan tekanan tersendiri bagi mental juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu. Beban itu kembali muncul lantaran Bagnaia akan mengaspal di sirkuit Mugello dengan banyak penggemar yang mengharapkannya untuk meraih kemenangan. Menghadapi balapan kali ini, Bagnaia tampak sudah setengah pasrah menyaksikan posisinya dalam tabel klasemen sementara.
Dalam sesi konferensi pers, dia mengaku tidak memikirkan lagi kejuaraan musim ini. Bagnaia juga secara gamblang menyebut bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk melawan peraih 8 gelar juara dunia itu. Dengan balapan-balapan yang sudah dijalani, Bagnaia tak sungkan mengakui bahwa Marquez tampil lebih baik darinya. Saya tidak memikirkan kejuaraan saat ini, kata Bagnaia, dilansir Bola Sport dari laman Motosan. Saya tidak dalam posisi untuk berpikir tentang melawan Marquez, dia jauh lebih baik, imbuhnya. Lebih lanjut, Bagnaia juga ingin mengulang saat dirinya mendapatkan sensasi terbaik dengan motor Desmosedici GP25 seperti di GP Aragon yang berakhir podium untuknya. Akan tetapi, dia juga menegaskan sensasi terbaik ini muncul tak hanya dari memori balapan sebelumnya saja, melainkan dukungan teknis yang nyata melalui setelan motor. Saya membutuhkan balapan seperti di Aragon untuk melangkah maju. Saya merasa jika saya tidak nyaman di sini atau di Assen, itu menjadi masalah, kata Bagnaia. Karena di Mugello, saya selalu cepat dalam segala aspek. Saya pikir sangat luar biasa bisa berada di sini pada titik ini di musim ini. Saya tampil kompetitif di Aragon pada hari Minggu. Tetapi perasaan saya tidak hanya bergantung pada hal itu. Kami harus memiliki setup yang baik sejak awal. Saya suka balapan di sini dan saya sangat menantikannya. Imbuhnya. Dengan kekuatan yang ada, Bagnaia tak hanya pasrah begitu saja, dia masih berhasrat di salah satu lintasan favoritnya untuk berupaya mengimbangi Marquez. Saya akan mencoba mengimbangi Marquez, yang mudah-mudahan akan menjadi yang terkuat, kata Bagnaia. Akan sangat penting untuk tampil kompetitif. Dan jika saya tidak kompetitif di sini, kami akan mengatakan ada masalah. Saya akan mencoba untuk bersaing, tapi saya tahu saya tidak bisa membayangkan memenangkan kedua balapan karena kami tahu betapa kuatnya Marquez, imbuhnya. Orang-orang harus ingat bahwa Marc Marquez sudah dalam kondisi yang tak seperti dulu lagi ketika bergabung bersama Ducati Lenovo. Marquez sudah mengalami kerusakan cukup parah pada lengannya usai kecelakaan fatal pada balapan di Jerez tahun 2020 lalu. Dia bahkan harus menjalani operasi sebanyak 4 kali pada bagian lengan kanan. Kejadian itu membuat Marquez selalu kesulitan di lintasan yang lebih banyak tikungan ke kanan. Situasi tersebut yang dirasakan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang menghadirkan 10 tikungan kanan dan 8 tikungan kiri. Meski begitu, Marquez masih mampu menghasilkan poin penting pada seri GP Inggris dengan raihan finish kedua pada sprint dan 3 besar dalam balapan. Kepala kru Marquez, Marco Rigamonti, menyebut ada perbedaan lebih pada tikungan kiri bagi pembalap asal Cervera itu. Anda dapat melihat di mana ia membuat perbedaan, yaitu masuk ke tikungan dan terutama di tikungan kiri, kata Rigamonti dilansir Bola Sport dari AS.com. Namun, memberitahu Anda apa yang ia lakukan di motor untuk membuat perbedaan itu. Semuanya begitu cepat, sulit untuk dipahami secara tepat. Anda dapat melihat lebih atau kurang apa yang ia lakukan, tetapi menjelaskan kepada pengendara lain, ia mengambil tikungan ini dengan cara ini, Anda harus melakukannya seperti ini, agak sulit. Berpikir untuk mengubah cara Anda berkendara tidaklah mudah, Anda dapat melakukannya, tetapi butuh waktu. Anda harus melatih diri untuk melakukan apa yang dilakukan pengendara lain, dan Anda juga harus mendedikasikan waktu untuk pelatihan lainnya. Itu bisa dilakukan, tetapi butuh terlalu banyak waktu, tutur Rigamonti. Mengacu pada sulitnya rider lain meniru apa yang dilakukan Marc di stang. Rigamonti bahkan berani mengatakan bahwa Marquez pasti takkan terkalahkan jika kondisinya masih normal seperti dulu. Dia mengakui bahwa Marquez memiliki kekurangan ketika menikung ke kanan. Ya, Marquez bisa dibilang hanya memiliki satu kekuatan saja dengan memanfaatkan lengan kirinya. Hasilnya Marquez tetap sulit disaingi oleh rider lain walau hanya dengan kondisi satu lengan yang lebih kuat. Marquez sudah memenangkan 7 kali sprint dan 4 kemenangan dalam balapan dari 8 seri. Katakan saja, dari sudut pandang pengendara, ia sedikit lebih kesulitan saat berbelok ke kanan, kata Rigamonti. Marquez mengatakan bahwa setelah cedera lengannya,
ia sedikit lebih buruk dalam hal itu, ia selalu kesulitan, tetapi sekarang ia sedikit lebih baik. Jika ia juga memiliki kemampuan berbelok ke kanan seperti yang ia miliki dengan tangan kirinya, ia tidak akan terkalahkan, ujar Rigamonti. Musim MotoGP kali ini menjadi babak bersejarah yang luar biasa bagi tim Pertamina Enduro Fir46. Untuk pertama kalinya, tim ini mendapat dukungan langsung dari pabrikan Ducati, sebuah langkah besar yang mengubah segalanya. Manajer tim Alessio Salucci, atau yang akrab disapa Uccio, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kami sekarang benar-benar satu dengan Ducati. Dari komunikasi hingga hal teknis, kami berbagi segalanya. Para teknisi mereka semuanya ada di pit kami, ungkapnya penuh semangat, seperti dikutip dari Motosan via bolasport.com. Dengan senyum puas, Uccio melanjutkan. Kami sekarang punya akses ke data yang lebih cepat dan perkembangan teknologi yang terus mengalir deras. Ini benar-benar lompatan besar. Saat membahas perbedaan antara motor Ducati GP24 dan GP25, Uccio menggambarkannya seperti dua sosok hebat dengan jiwa yang berbeda. GP24 sudah menyentuh batas pengembangannya, tapi GP25, ia masih punya banyak potensi tersembunyi. Ucapnya, matanya berbinar. Belum sampai di puncaknya, tapi menuju ke sana. Lalu, ketika nama besar Marc Marquez mencuat dalam percakapan, Uccio tak ragu memberi pengakuan tulus. Dia yang terkuat saat ini, kami harus terus mengamatinya, belajar darinya, dan tentu saja berusaha mengejarnya. Menyinggung soal dinamika pasar pembalap, Uccio mengungkapkan harapannya agar MotoGP tidak mengikuti jejak Formula 1 yang menurutnya terlalu mudah memutus kontrak. Kita harus belajar menghargai, tegasnya. Nilai itu ia pelajari dari kedua orang tuanya dan, tentu saja, dari Rossi. Salah satu bukti nyata, tahun 2012. Meski bersama Ducati hasilnya buruk, Rossi tak pernah terpikir memutus kontraknya. Kalau kamu menandatangani kontrak 2 tahun, maka kamu harus gaspol dan diam. Hargai komitmenmu. Selesaikan apa yang sudah dimulai, ujar Uccio mantap. Kini, dunia MotoGP sedang ramai dengan kisah pembalap yang hengkang sebelum waktunya. Marc Marquez meninggalkan Honda di 2023 karena performa tim yang menurun, lalu memilih tantangan baru bersama Gresini. Jorge Martin, di sisi lain, akan berpisah dari Aprilia usai musim 2025, merasa tidak menemukan kecocokan. Tapi bagi Uccio, nilai-nilai seperti komitmen, kesetiaan, dan rasa hormat tak akan pernah lekang oleh waktu. Dan selama masih ada suara mesin di pedok, semangatnya akan terus menyala liar dan penuh gairah. Marc Marquez benar-benar tak terbendung di Grand Prix Aragon. Dari sesi latihan hingga balapan, sang bintang Ducati tampil luar biasa sempurna. Ia menyapu bersih sprint race dan balapan utama hari Minggu. Di belakangnya, ada dua nama besar Alex Marquez dan Pecco Bagnaia, tapi kali ini, tak ada yang bisa menghentikan sang raja baru Aragon. Carlo Pernat pun tak tahan untuk memberikan komentarnya, dan inilah yang ia ungkapkan lewat media GP1. Grand Prix Aragon. Apa yang bisa saya katakan? Dominasi mutlak dari Marc Marquez. Saya bisa merangkumnya dalam 3 skenario. Marquez lawan semua orang,
semua orang lawan Marquez, atau Marquez lawan dirinya sendiri. Dan menurut saya, yang ketiga itu paling nyata. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Mark, ya Mark sendiri. Karena keunggulannya, bakatnya itu benar-benar di level lain, mustahil dilawan. Ini kejuaraan yang, saya ulangi, jika Mark tidak bikin kesalahan sekali lagi, kita bicara soal Mark maka gelar juara dunia akan segera terkunci lebih cepat dari biasanya. Saya rasa, 3 atau 4 seri sebelum akhir musim, semuanya sudah selesai. Itu akan jadi rekor luar biasa. Sementara itu, Pecco Bagnaia mulai bangkit dan menunjukkan taringnya. Tapi menurut Pernat, ada satu hal besar yang berubah. Mungkin akhirnya Pecco berhasil mengusir bayang-bayang Mark dari pikirannya. Sejak balapan pertama, dia terus membandingkan diri. Dia perfeksionis, dan perfeksionis butuh motor yang benar-benar sempurna. Tapi Mark nggak peduli. Dia mengandalkan bakatnya, dan tetap melaju, bahkan di atas masalah. Semoga saja, setelah melepaskan bayang-bayang Mark, Pecco bisa kembali jadi dirinya yang sejati. Karena dia juara sejati. Tapi, kalau Mark tetap tak tergoyahkan, kalau dia hanya melawan dirinya sendiri, melawan bayangannya sendiri ya, kejuaraan ini sudah selesai. Ducati tak sekadar menang, mereka benar-benar mendominasi. Di GP kali ini, 5 motor Ducati masuk 6 besar. Pernat menyebutnya, lihat dominasi Ducati. 5 dari 6 posisi teratas, dan 6 dari 10 besar. Semuanya Ducati. Kita seperti kembali ke masa kejayaan. Yamaha dan Honda mulai bangkit berkat berbagai insentif, tapi mengejar Ducati, itu misi berat. Mereka sudah invest besar-besaran baik di bahan, teknologi, maupun SDM. Yamaha bahkan mencuri Massimo Bartolini dari Ducati. Tapi tetap saja, Ducati masih di depan. Dan satu hal yang wajib diapresiasi, kerja luar biasa Dal Igna. Ya, dia sempat dikritik bahkan oleh saya sendiri karena memilih Mark dan membiarkan Bezzecchi, Bastianini, dan Martin pergi. Tapi gigi itu bukan sekadar teknisi. Dia berpikir berdasarkan meritokrasi, berdasarkan data. Keputusannya sempurna. Kita semua ragu, tapi seperti biasa, dia menang. Francesco Bagnaia, rider andalan Ducati Lenovo, kembali harus mengakui keunggulan rekan setimnya Marc Marquez dalam sesi tes MotoGP Aragon 2025. Meski sempat merasa puas usai meraih podium ketiga di balapan utama, kenyataan di lintasan uji coba justru membuka sisi lain perjuangannya. Bagnaia menilai tes hari Senin berjalan cukup positif. Namun sang manajer olahraga Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, punya pandangan berbeda. Tardozzi secara belak-belakan menyebut bahwa Bagnaia kesulitan mengejar kecepatan Marquez, terutama dalam sesi tes sore hari. Sejak pagi, dia sudah kehilangan banyak waktu, ujar Tardozzi kepada Sky Sports Italia. Dan saat sesi sore, terutama di lap cepat, dia kehilangan hampir setengah detik. Hasil akhirnya mencerminkan kesulitan itu. Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 46,529 detik. Ia tertinggal cukup signifikan dari Maverick Vinales yang mencatatkan waktu terbaik, terpaut 0,835 detik. Bahkan dibandingkan dengan Marquez sendiri, Bagnaia masih tertinggal sekitar 0,7 detik, sementara Marquez mengamankan posisi ketiga di klasemen waktu tes. Sementara Bagnaia kesulitan, Marc Marquez tampil tanpa hambatan. Menurut Tardozzi, Marquez menunjukkan keunggulan mencolok di bagian trek yang penuh tikungan ke kiri. Marc selalu mampu membuat perbedaan di belokan kiri. Dia sangat nyaman dengan motornya dan dengan karakter sirkuit ini, ungkap Tardozzi.
Kenyamanan itu yang membuatnya mampu memaksimalkan keunggulan Ducati. Tardozzi juga membeberkan kelemahan teknis yang dialami Bagnaia, terutama pada bagian depan motor. Di tikungan 7, 8, dan 9, bagian depan motor cenderung menutup. Lalu saat masuk tikungan 10, dia tak bisa melakukan akselerasi seperti yang dia inginkan, jelas Tardozzi,